Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Tema kita ini sepenuhnya kita ambil ungkapan ini dari Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita apabila kita sedang mendapatkan musibah, sedang mendapatkan kesulitan hidup, sedang mendapatkan sesuatu yang kita tidak sukai, kita diajarkan untuk mengungkapkan, menghayati satu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya hakikatnya adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itulah mengapa tema ini kemudian kita angkat, al-hayatu rihlatun minallah ilallah. Hidup itu sebuah perjalanan dari Allah dan juga akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama tentang apa yang dimaksud dengan lillahi, yang sering kita terjemahkan dari Allah. Kalau kita lihat di Al-Quran, ada paling tidak tiga hal. Yang pertama, ungkapan ini menunjuk bahwa memang kita semua berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dari sisi Allah itu apanya, Pak? Kan itu. Kita ini kan manusia. Manusia itu ada dua unsur utamanya, dimensinya, jasmani dan rohani. Kalau badan kita, jasmani kita berasal dari apa, Pak? Dari tanah. Maka kalau meninggal kembali ke tanah. Berarti yang dari Allah itu apanya? Ruh kita. Kalau badan kita berasal dari tanah. Kalau malaikat terbuat dari cahaya. Kalau jin terbuat dari nyala api. Kalau ruh terbuat dari apa, Pak? Bingung toh? Iya, bingung karena memang nggak ada penjelasannya. Ruh kita tidak ada keterangannya terbuat dari apa. Kenapa? Karena memang dari sisi Allah, dari unsur yang kemudian Allah tidak menjelaskan dari mana. Maka pengertian dari sisi Allah itu kita tidak diberi penjelasan, bayangan, meskipun kita yakini ruh kita itu makhluk ciptaan Allah. Tapi Allah tidak menjelaskan dari bahan apa. Yang jelas keberadaannya, informasinya dari sisi Allah. Mari kita lihat surah nomor 7, surah Al-A'raf ayat yang ke-172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap itu. Yang dimaksud kami ini siapa nih? Kami. Ya, betul Tuhan, Engkau Tuhan kami. Nah, siapa itu? Hah? Saya ulangi ya, redaksi ayatnya ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil kesaksian kepada seluruh anak cucu Adam ketika dalam sulbi sebelum ke dunia. Apa itu isinya? Kesaksian itu, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Gitu kan? Maka terus kemudian mereka menjawab, betul Tuhan, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Nah, kami ini siapa? Ruh. Terima kasih Pak. Kita semuanya Pak. Sebelum kemudian roh-roh
yaitu kita semua ini Allah tiupkan ke dalam rahim ibu kita masing-masing, itu berada di sisi Allah. Maka kalau pengertian inna lillah, kita semua dari Allah, buktinya ini, kita semua memang berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak salah kalau kemudian dalam Islam ketika ada orang meninggal, orang wafat, kita kemudian mengucapkan kalimat telah berpulang ke rahmatullah, kembali ke sisi Allah, itu enggak salah. Nah, dari ayat inilah Bapak Ibu kita kemudian meyakini ya bahwa manusia itu makhluk yang paling mulia. Malaikat saja kalah gitu, kemuliaannya. Kenapa? Ya karena malaikat tidak dijelaskan dalam Al-Quran sebagai sosok yang seperti manusia. Saking mulianya kan nanti kan malaikat saja disuruh sujud, menghormati kepada manusia, kita-kita ini. Maka kemudian kita ambil contoh bahwa ruh-ruh ini dari sisi Allah. Mari kita perhatikan surah nomor 15, namanya surah Al-Hijr, ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faq'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Setelah aku menyempurnakan kejadiannya, maksudnya kejadian fisik, kemudian kutiupkan ruhku. Redaksi ayatnya itu menggunakan kata min ruhi, ruhku. Tapi karena tidak mungkin bahwa Allah itu kita pahami kemudian selainnya itu bukan makhluk, kan nggak mungkin. Dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa selain Allah itu adalah makhluk, selain Allah itu adalah ciptaan. Begitu. Maka kata min ruhi itu ditafsirkan, diterjemahkan ruh ciptaanku, kan gitu ya Pak Aris ya. Maka kalau dalam buku terjemahan itu kata ciptaan itu dalam kurung Pak, karena itu tafsir bukan terjemahan, untuk supaya kita mudah memahaminya dan tidak salah. Tapi hakikatnya Allah itu tidak menggunakan kata ciptaanku, tapi langsung nisbat ruhku. Seperti hanya kita manusia, Allah juga menggunakan redaksi apa di Al-Quran. Ini saking mulianya gitu loh. Kenapa wahai iblis? Nah, kita lihat ayatnya di surah nomor 38, namanya surah Shad, ayat yang ke-75. Qala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta wa kunta minal 'alin. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Apa yang menghalangi kamu wahai iblis untuk hormat sujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan tanganku? Kalau redaksi teksnya ayatnya itu menggunakan khalaqtu biyadai, yad tangan. Tapi kita sekali lagi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah memahami bahwa yang dimaksud tangan Allah itu bukan berarti Allah punya tangan. Nanti kalau punya tangan punya jari juga. Kalau punya jari nanti pakai cincin juga, kan enggak gitu ya. Tapi maksudnya kekuasaan. Maka diterjemahkan ini bahwa apa yang menghalangi engkau wahai iblis untuk hormat sujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan kekuasaanku. Tapi Allah menggunakan redaksi ini untuk lagi-lagi mengingatkan kita ini handmade-nya Allah. Handmade itu apa? Ya, buatan tangan. Kalau ibarat baju yang handmade itu kan mahal ya Pak ya, dibandingkan pabrikan itu loh.
Makhluk lain itu pabrikan, Pak. Nah, kalau kita tuh handmade. Berarti apa? Makna kita berasal dari Allah. Memang kita semua berasal dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumbernya, asalnya. Sehingga tidak layak kemudian kita hanya karena satu masalah terus mendowngrade diri, merendahkan diri, menghinakan diri dengan putus asa. Merasa tidak berharga, merasa kemudian misalnya nggak mau dikasih hidup. Aku nggak minta hidup kok. Wah, orang putus asa gitu, Pak. Lebih baik kembalikan ke rahim ibuku. Mbahmu udah gede gitu kok, terus minta ke rahim lagi, nggak bisa. Yang pertama. Yang kedua, kata lillahi itu bisa mengandung maksud bahwa ini bukan hanya berasal dari Allah, tapi milik Allah. Kita semua adalah milik Allah. Buktinya kita milik Allah apa? Kita nggak bisa menerima, ya, menerima dalam hidup ini kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Lu kan kita punya kemauan bisa bebas milih, Pak. Kita punya sedikit kemampuan bebas memilih pun itu atas ketetapan Allah. Mari kita lihat surah nomor 28 ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Tuhanmu menciptakan dan memilihkan apa yang Dia kehendaki. Sedangkan kami bukan saham kita. Maka jangan ada yang kemudian protes. Misalnya apa? Ya Allah, kok bapak saya dia? Enggak boleh. Wong kita jadi anak dari orang tua kita sekarang ini tidak bisa memilih. Terima saja. Karena ini ketetapan Allah, kita juga tidak boleh menghina orang tua orang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang menghina bapak orang lain berarti sedang menghina bapaknya. Karena yang dengar pasti marah, Pak. Bapakmu tuh gini-gini, bapakmu juga mesti gitu kan akhirnya kan itu. Nggak boleh menghina suku bangsa orang lain, ya nggak boleh. Kenapa? Karena kita menjadi anggota suku bangsa tertentu bukan pilihan kita. Itu adalah ketetapan Allah. Maka sebentar lagi tahun politik, hati-hati ya. Terus seringkali orang mudah sekali mengasosiasikan si A ini adalah anteknya ini, si B anteknya ini. Itu ungkapan yang saya kira tidak pada tempatnya. Orang yang menghina suku bangsa orang lain berarti menghina Tuhan yang menciptakan. Na'udzubillahi, nggak boleh. Kenapa? Karena kita menjadi anggota suku bangsa tertentu, warga negara tertentu, anggota masyarakat tertentu, bukan pilihan kita. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada Pak, syukuri saja. Kok kita ditetapkan sekarang ini menjadi seperti sekarang, anak dari orang tua yang sekarang. Alhamdulillah. Sekarang saya tanya Pak, misalnya nih Bapak diberi kesempatan lahir kembali yang kedua kali ke dunia Pak, milih jadi anak siapa Pak? Nah misalnya aja kira-kira gitu ya, kira-kira nih, namanya juga contoh ya Pak, misalnya milih jadi anak dari orang tua siapa Pak? Hah? Orang tua hebat. Iya, kira-kira siapa lah? Sebut aja namanya Pak. Saya mungkin. Ratu Elizabeth katanya gitu. Baik. Kalau Bapak pilih jadi anak siapa Pak? Kalau diberi kesempatan oleh Allah, wes kamu balik tak kasih kesempatan kedua lahir lagi punya siapa? Yang pasti jangan Sambo. Hah? Siapa? Ki. Enggak milih. Jangan Sambo. Enggak boleh.
di masjid tuh bawa sampo, sampo untuk mandi aja. Kalau saya milih menjadi anak orang tua sekarang juga Pak, kira-kira gitu. Karena apa? Sudah terbukti. Jadi kalau ada kesempatan milih lagi untuk kedua kalinya, maka saya akan memilih menjadi anak orang tua yang sekarang juga. Karena kalau misalnya kita milih jadi anak Raja Salman, belum tentu Pak mau ke Masjid Al-Hakim, gitu. Betul nggak? Belum tentu terus taat ibadah, belum tentu jadi Muslim yang baik. Halo? Nah itu kan kalau posisinya anak. Nah kalau posisinya sebagai suami, nah kalau lahir kembali diberi kesempatan, kira-kira milih punya istri siapa Pak? Gitu kan? Nah ini kelihatannya agak sedikit ya Pak, sedikit bukan susah Pak, ini kayaknya tuh waduh gimana nih gitu. Milih yang sekarang kok ya problem gitu kan. Tapi nggak milih kok ya nggak ada yang lain gitu. Ya sudah disyukuri saja lah. Alhamdulillah. Syukur. Paling enak syukur Pak. Dah aja. Daripada milih yang lain belum tentu yang dipilih mau toh. Nah, iya kan itu. Kalau memilih yang sekarang kan sudah jadi. Baik. Jadi kita itu miliknya Allah Pak. Hidup ini ya kita banyak hal dalam hidup ini nggak bisa kita itu kok kemudian mentang-mentang merasa ngurus diri sendiri, enggak. Semua yang ngurus ini Allah gitu. Kita lihat dari surah nomor 10 ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia bersemayam di atas ars untuk mengatur segala urusan. Untuk mengatur segala, termasuk urusan kita enggak Pak? Iya. Yudabbir itu fi'il mudhari. Ini berarti apa? Selalu, terus menerus. Allah mengatur urusan makhluk termasuk urusan manusia itu bukan di masa lalu saja Pak, termasuk sekarang dan seterusnya sampai kiamat, sampai bahkan pasca kiamat juga tetap diurus oleh Allah. Kita sebelum lahirnya diurus Allah nggak Pak? Diurus. Ketika lahir ya pasti diurus. Kasih Ustaz. Lah kemudian kalau sebelum lahir Allah ngurus kita, ketika saat kita menjalani hidup kita yakin Allah juga ngurus kita. Lah kok kenapa putus asa? Kalau sedang punya masalah, seakan Allah tuh nggak ngurus gitu. Kan namanya nggak pas itu. Kita itu selalu diurus oleh Allah. Cuma masalahnya itu manusia sering merasa mengurus dirinya. Enggak, kita diurus. Maka meskipun ada masalah berat, santai aja, tenang gitu. Hidup ada yang ngurus, kira-kira gitu saja. Termasuk diri kita yang diurus oleh Allah. Salahnya kita itu ikut ngurus yang bukan milik kita. Diri kita bukan milik kita, milik Allah. Kita urus, ya salah. Malah stres akhirnya. Kita pengen sehat terus sakit. Ya udah, kalau sakit ya bilang aja itu badan punya ada yang punya. Yang punya siapa? Allah. Enteng jadinya Pak bikin. Hidup itu nggak ribet gitu. Memang aslinya nggak ribet Pak. Yang bikin ribet kan manusia sendiri toh. Makan itu sarapan ya nasi uduk. Sekarang apa nih Pak Aris? Menunya? Itu menunya. Apa menunya? Sarapan. Ini loh di meja. Udah siap. Ya kan, nasi uduk atau kadang mungkin soto ya tahu Pak. Kan sebetulnya Pak, jujur cukup itu kan Pak. Ya makan segitu aja kan. Cuma kadang manusia kan keinginannya nggak hanya makan Pak. Makan pun dimodifikasi di tempatnya mana, bayarnya berapa. Akhirnya nggak cukup terus. Yang perasaan nggak cukup inilah yang jadi problem. Hidup itu kalau
Maka kalau kenapa orang yang sewu, mohon maaf ya, korupsi itu Pak, kenapa disebut gendeng itu? Misalnya orang korupsi berapa? Berapa? Contoh aja Pak, misalnya korupsi berapa? 1 triliun. Oke. Orang ini yang dimakan berapa Pak? Selama hidup dia makan berapa kira-kira? Satu hari berapa nilainya? 100.000. Wah itu top banget Pak. Sehari 100.000 ya Pak. Ini korupsi 1 triliun. Paling-paling yang dimakan selama hidupnya itu kan sendiri loh Pak ya. Itu kan ya nggak seberapa tuh Pak. Terus orang ini mati. Sekarang saya tanya, yang mempertanggungjawabkan perbuatannya siapa? Dia toh. Yang menikmati hasil korupsinya siapa? Oh, orang lain toh. Di antaranya siapa Pak? Istrinya. Istrinya terus kawin lagi. Loh, mana coba itu. Sementara yang digebukin malaikat dia gitu loh Pak. Betul nggak Pak? Yang digebuki malaikat itu kan dia, kan yang korupsi. Tapi yang menikmati hasil korupsinya orang lain. Goblok nggak itu Pak? Itu kan gitu. Maka orang yang kedua, alasan kenapa bodoh itu, orang kalau nggak korupsi, uang ataupun rezeki yang kemudian dia peroleh ya akan diberikan Allah, tapi dengan cara yang benar. Kan nggak harus jumlahnya sama toh. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang belum akan diwafatkan sebelum diberikan rezekinya sempurna. Kan gitu. Maka kalau orang itu nggak korupsi, rezekinya sama dengan hasil korupsinya itu, tapi dengan cara yang halal. Cuma manusia kan wa kanal insanu ajula. Manusia itu bawaannya tergesa. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, kita semua milik Allah. Berarti apa? Kita semua itu ada diatur semuanya oleh Allah. Kalau toh ada sedikit kemampuan milih, itu pun juga atas rahmat dari Allah. Maka pengertian ketiga, innalillah, kita semua milik Allah, itu berarti wujud kita, keberadaan kita karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak usah kita berlebihan untuk ngatur diri Pak. Bukti manusia itu lemah, nggak bisa ngatur, itu misalnya apa? Saatnya kita harus kembali, harus meninggal, nggak ada yang bisa menahan Pak. Kita lihat surah 56 Al-Waqi'ah ayat 83-84. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Maka kalau begitu mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan dan kamu ketika itu melihat. Ini ayat menegur Pak, orang-orang yang merasa bisa mengelola hidupnya, bisa menguasai dirinya sendiri, sombong akhirnya. Terus kemudian Allah mengatakan, kalau kamu memang merasa bisa, coba aja kalau mau meninggal, rohmu mau keluar, tahanan gitu loh, biar nggak jadi keluar gitu loh, nggak jadi mati itu, kamu tahan. Ini kan sudah teguran yang keras Pak. Sekarang pertanyaan, ada yang bisa nggak Pak? Nggak ada yang bisa. Dokter sehebat apapun nggak bisa Pak. Bahkan yang unik itu menarik, cara Allah ngingetin supaya nggak merasa hebat manusia itu apa itu? Misalnya, ini banyak Pak, seorang ahli, misalnya ahli penyakit dalam, meninggalnya karena penyakit dalam. Seorang dokter spesialis ahli ginjal, meninggalnya karena sakit ginjal. Ini semua untuk apa? Kalau kita dari sisi tauhid keimanan, untuk mengingatkan kita jangan kemudian merasa hebat. Yang hebat itu hanya Allah. Kira-kira gitu. Sisi lain berarti karena kita punya sesuatu atau punya Tuhan yang maha hebat, kita tidak perlu rendah diri, putus asa, pesimis jalanan hidup. Wong hidup ada yang mengatur semuanya. Bukan berarti ini ngajari supaya kita nggak aktif Pak, supaya kita nggak semangat hidup, bukan. Justru kita harus semangat. Kenapa? Karena Allah menganugerahkan kita rahmat untuk kemudian apa? Sekarang ini untuk menjalani perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sekarang saya tanya, Allah itu lebih suka kita ini optimis atau pesimis? Lebih suka semangat atau males? Udah jawabannya. Maka kita harus berusaha untuk selalu itu optimis, penuh semangat. Bahwa setelah penuh semangat kadang ngantuk, itu syukur, alhamdulillah. Itu tetap anugerah. Namanya ngantuk dan tertidur itu kan termasuk tanda kuasa Allah. Surahnya nomor 30 ayat 23. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahar wabtighaukum min fadli. Catat nih Pak, ini ayat catat nih. Nanti kalau pas kita ngantuk tidur dibangunin istri, kasih ayat ini. Oh, kira-kira gitu kan. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Iya, di antara tanda kuasa Allah adalah tidurmu di malam dan jadi ngantuk tidur itu ya tanda kuasa Allah. Berarti apa? Kita manusia, kita makhluk, bukan Allah gitu loh Pak. Maka kita tidur, kita ngantuk. Maka kalau ngantuk tidur ya termasuk pas kuliah subuh enggak masalah gitu loh Pak. Itu disyukuri saja, alhamdulillah. Untung masjid kita ini agak jarang nih Pak, tiang-tiangnya itu Pak. Nggak tahu nanti kalau dibikin yang baru Pak, ada tiangnya nggak Pak? Nah, penting ini tiang itu tempat favorit di masalahnya gitu. Aduh, Jumatan loh gayanya datang duluan. Yang dicari apa? Tiang. Maka Bapak Ibu kalau sedang umroh pengen ketemu jamaah Indonesia, gampang, cari aja tiang masjid ya, ketemu. Nyandar. Itu rahmat Allah kita bisa ngantuk tidur. Baik. Nah, dari Allah. Jadi paling tidak 3 penting kita orang yang ingkar. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Bagaimana kalian wahai manusia, kok bisa-bisanya ingkar kepada Tuhan, kepada Allah yang menciptakan kalian, di mana kalian tadinya nggak ada sama sekali. Atas rahmat Allah kemudian diadakan, itulah hidup di dunia ini. Juga atas rahmat Allah kemudian nanti kamu mati. Maka mati itu aslinya juga anugerah Pak. Aslinya. Saya ulangi, mati itu apa? Anugerah. Kalau nggak bisa mati piye? Ada orang nggak bisa mati Pak. Wah, nggak bisa mati. Umurnya panjang Mas. Umur 200 tahun. Pengen jamaah ke Al-Hakim, nggak ada temennya Pak, udah masalah itu. Maka mati itu ya anugerah. Maka kalau sebagai anugerah rahmat Allah, harusnya menghadapi kematian itu gembira gitu loh. Bahagia. Kalau mau mati, oh ya alhamdulillah gitu. Berarti masih manusia pakai mati gitu. Mati itu disebut musibah itu bagi yang ditinggal, bukan bagi yang. Kalau yang meninggal orang baik seperti Bapak Ibu orang baik, maka meninggal itu husnul khotimah itu membahagiakan. Amin gitu loh Pak. Amin. Pakai di komando lah gitu. Kayaknya kurang ikhlas juga. Rahmat Allah, mati rahmat. Bayangkan kira-kira kenapa kita nggak harus terlalu berlebihan khawatir tentang mati. Seperti halnya kita hidup hadir ini kan tiba-tiba hidup toh Pak. Betul nggak? Kita tiba-tiba hidup toh, tiba-tiba lahir dari bapak kita, orang tua kita dijaga waktu kecil. Kira-kira kita itu punya kesadaran ingat waktu kecil itu di usia berapa? Berapa Pak Aris? Usia berapa Pak Aris? Masih ingat masa lalu itu? Sejak usia berapa? Kira-kira? SMP Pak. Gede banget. Saya TK masih ingat Pak.
Mereka dulu main sama teman-teman pakai itu apa namanya mobil-mobilan itu loh Pak, namanya orang kampung toh, mobil-mobilan itu dari kulit jeruk dipotong-potong gitu dikasih itu masih inget, masih inget kan? Lah iya, maksud saya gitu loh, maksud saya begitu. Ingat kita kan gitu, tahu-tahu sudah begitu, sekarang jadi seperti ini. Nah kira-kira meninggal dia gitu Pak, tahu-tahu kita meninggal sudah berpisah alam, berpisah dimensi hidup. Terus ya sudah, karena orang-orang baik ya sudah lanjut perjalanan, nggak punya kesempatan lagi untuk kemudian berhenti. Nah cuma bedanya apa? Kalau orang nggak beriman, mereka umumnya minta supaya diberi kesempatan hidup lagi ke dunia. Ayatnya banyak itu. Ambil contoh satu aja, surah nomor 23 ayat yang ke-99 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Ayat surah 23 ayat 99. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Lanjut. Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh, itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzah-barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jadi Bapak Ibu kalau lewat satu kuburan, bayangkan ya, orang yang di dalam kubur itu semua minta supaya diberi hidup lagi di dunia. Bentar aja. Ini berarti kan hidup di dunia ini kan berharga sekali Pak, sangat berharga. Buktinya apa? Yang sudah meninggal pengen hidup lagi. Maka jadi aneh, yang masih hidup kok pengen mati. Lu kan aneh gitu kan. Wong yang sudah meninggal pengen hidup. Lah ini ada orang masih hidup malah pengen mati. Lebih baik aku mati saja. Oh, misalnya gitu. Ya kata Allah ya mati ya situ gitu kan. Padahal seandainya nggak bunuh diri pun ya mesti mati. Maka mati itu musibah bagi kita di dunia, ditinggalkan. Kita sedih ditinggal oleh orang yang kita cintai. Gitu kan. Tapi hidup sendiri sebetulnya itu sebuah proses yang sangat penting, waktunya sangat berharga untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Bapak Ibu, untuk kemudian mengetahui perjalanan seseorang itu dalam kehidupannya, apakah kemudian lulus atau tidak, maka Allah setting di dunia ini tempat kita semua mendapat ujian. Kita semua mendapatkan ujian. Kalau ada orang datang mengeluh gitu, Pak, saya kok berat sekali ujian saya. Maunya apa? Maunya kalau bisa nggak ada ujian, wes ini kuburan nih, itu aja Pak. Gitu. Karena sepanjang hayat masih hidup pasti ada, itu sudah dari Allah. Kita lihat surah nomor 67 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Tuh, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Jadi memang di dunia ini kita semua menjalani fase ujian. Allah ingin menguji kita kenapa sih kok harus pakai ada ujian, supaya ketahuan, supaya nanti kalau di akhirat tuh nggak ada yang protes. Kenapa kok saya dihukum? Kenapa kok dia mendapatkan pahala? Ketahuan dengan diberikan ujian. Dan aslinya sayangnya Allah kepada manusia itu apa? Dikasih ujian itu. Kalau kita di kampus kan ujiannya nggak dikasih soalnya, toh Pak. Dulu zaman rezim ujian nasional itu soalnya aja malah polisi yang nganter Pak. Ingat, masih ingat gak? Zaman ujian nasional itu loh Pak. Ujian anak-anak kita itu yang ngawal soalnya siapa? Polisi. Supaya nggak bocor gitu loh Pak. Kalau Allah enggak. Soal ujiannya, jenis ujiannya itu dikasih tahu. Soalnya kasih tahu. Apa usaha ujian manusia itu? Kita lihat.
Surah 21 ayat 35. Ini soal ujian manusia cuma 2. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Tuh. Jadi soal ujian cuma 2, Pak. 1 keburukan, susah, Pak. 2 kebaikan, senang. Ini cuma 2, susah, senang, susah, senang. Itu aja silih ganti manusia itu. Dan kunci jawabannya juga dikasih tahu oleh Allah. Kan gitu kan? Contoh kalau kita sedang diuji kesusahan, ujian kesusahan itu namanya musibah. Itu kunci jawabannya apa? Kita lihat surah nomor 2 ayat 155. Walana ba'luwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Iya, sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi Allah sudah kasih tahu kalau kamu diuji dengan musibah, kesulitan, sabar. Kuncinya itu aja. Jadi kalau ada orang sudah dikasih tahu soalnya, dikasih tahu kunci jawabannya, kok masih tidak lulus juga, itu yang salah siapa? Yang diuji lah. Bro, gitu aja kok nggak lulus, kira-kira gitu loh, kira-kira. Tambah satu lagi apa? Ujiannya itu tidak mungkin di luar kesanggupannya. Pasti setiap ujian hidup Allah mengukur orang itu mampu menghadapi. Karena Allah sudah berulang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah menguji manusia di luar kesanggupannya namanya zalim. Sedangkan Allah itu tidak pernah berbuat. Ada yang protes juga, Pak. Katanya Allah tidak menguji manusia di luar kemampuannya, Pak. Kenapa ada yang stres menghadapi ujian? Malah ada yang jadi gila. Gitu kan, Pak ya? Ada yang nanya gitu, Pak. Nah, jawabannya kira-kira apa, Pak? Saya kasih contoh. Nih, saya di kampus, Pak, ngajar. Awal semester sudah kasih tahu. Nih ya, kita akan silabusnya. Nih, nanti tugas masing-masing aturannya begini. Di akhir semester kita ujian. Syarat ujiannya Anda harus ikuti kuliah paling tidak masuk 75%. Nanti kita ujian. Materi ujiannya apa ini? Yang kita pelajari. Ada satu mahasiswa nggak pernah masuk kuliah, Pak. Belas. Tiba-tiba pengen ikut ujian. Lihat ujiannya langsung stres. Nggak bisa ini saya. Dosennya menguji saya nggak mampu ini. Itu ya, Pak, gitu. Nah, ini yang salah dosen atau mahasiswa, Pak? Ya, mahasiswa nggak pernah masuk, nggak pernah ikut aturannya dosen kok. Begitu diuji merasa ini berat sekali. Ya kira-kira manusia gitu loh, Pak. Sejak awal menjalani hidup tidak mengikuti aturannya Allah, syariatnya Allah, normanya Allah. Kenapa nggak ikut? Macam-macam. Kayak seperti mahasiswa. Kenapa nggak ikut? Ya mungkin malas, ya mungkin karena kesibukan. 10 baris ayat yang ke-44. Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Iya, Allah tidak mungkin zalim kepada manusia sedikit pun. Tapi manusia itulah yang zalim terhadap dirinya sendiri. Maka kalau toh Allah menyatakan tadi, Bapak Ibu, pasti kami akan menguji manusia dengan apa tadi? Keburukan, kesusahan, kesenangan. Nah, justru kebanyakan manusia itu gagal itu kalau diuji dengan senangan. Oh, itu terbukti itu. Sudah tahu loh, kalau kesenangan, kesuksesan, kekayaan, kemasyhuran itu banyak bikin manusia gagal ujiannya.
Tapi tetap saja manusia pengen kesenangan itu. Aneh nggak Pak? Saya ulangi ya. Kan ujian cuma dua, susah, senang. Orang kalau diuji kesusahan banyak kan lulus Pak, karena sabar, rajin ibadah, khusyuk kalau ibadah, doanya panjang. Itu kalau sedang punya masalah. Maka kalau kita lihat samping kita yang sedang sholat, doanya panjang, tanya aja ya, punya masalah ya? Gitu. Kalau nggak punya masalah biasanya lancing, salam pelencing pergi gitu. Itu pun masih mending mau sholat ya Pak ya. Justru ujian kesenangan itu banyak yang gagal, dan sejarah termasuk Al-Quran memberitahu kita begitu. Sekarang saya tanya, itu yang durhaka, termasuk durhaka kepada Allah, memusuhi para nabi, itu orang-orang yang senang atau orang susah Pak? Hidupnya senang. Yang nentang itu loh Pak, orang-orang yang sukses hidupnya lah, Fir'aun, Qarun, Hamam, zaman Rasulullah, Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka orang-orang mapan Pak, orang sukses, tapi kemudian justru memusuhi kebenaran. Maka hati-hati kalau diuji dengan sukses itu, hati-hati. Kenapa? Banyak yang gagal. Sudah tahu banyak yang gagal, kita yang belum merasa belum sukses, pengen anak-anak kita doktrin supaya sukses, itu segi materi. Hati-hati. Karena ya itu tadi. Saya tanya Pak, yang berani mukulin temennya itu yang naik sepeda atau naik Rubicon? Naik Rubicon, berani mukulin temennya kan. Naik sepeda ya bodoh lah, nggak masalah. Maka hati-hati. Kaya itu coba, meskipun miskin juga, pilih mana Pak? Nggak usah pakai survei lah kalau bisa. Begitu. Al-Quran sudah itu bicaranya kok. Contoh satu aja ya, surah 8 ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Ayat 28. Al-Fat. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Maka Bapak Ibu, kunci jawabannya kalau kita sedang diberi cobaan kesenangan, jangan lupa melatih diri terus bersyukur. Syukur. Kalau kita diberi tambah keanugerah, tambah kekayaan, tambah rezeki, jangan nambah gaya hidupnya, tapi tambahlah amalnya. Kan orang biasa gitu kan Pak, kalau ditambah sukses itu kan yang bertambah kemudian gaya hidupnya. Masih jadi karyawan ya biasa ngumpul sama temennya di pinggir jalan sambil ngopi, kopi hitam 2.500. Begitu sukses nggak mau Pak pakai kopi hitam, maunya apa? Black coffee. Loh. Padahal ya bodoh itu. Hanya dibikin black coffee harganya mahal loh Pak. Aslinya kan kopi hitam itu. Kadang-kadang manusia dibodohi kayak gitu tuh, ya tetap mau gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita selamat semua ya Pak. Selamat dunia, selamat akhirat. Mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak usah kecil hati kalau kita dicoba dengan kesulitan, karena kita punya Allah yang selalu mencurahkan rahmatnya, gitu ya. Dan nggak usah nuntut berlebihan juga kepada anak-anak kita. Wah, kamu harus sukses, kamu harus sukses. Kalau hanya ukurannya materi. Ada orang tua Pak, putranya 3, yang 2 ini kebetulan pintar, sekolahnya sampai luar negeri. Yang 1 kurang pintar Pak, akhirnya sekolah dalam negeri. Terus akhirnya tinggal sama dekat orang tuanya, sama orang tuanya. Yang terjadi apa dalam perjalanan waktu Pak? Ini yang sukses 2 negeri Pak, ya sudah berkarir di luar negeri.
Orang tuanya ketika mau butuh karena kurang sehat, ya anak ini yang ngurus akhirnya. Yang tinggal tadi loh, yang 2 tadi udah hilang. Tapi waktu muda bapak ibunya masih sehat, yang dibanggakan yang di luar. Wah, anakku, waduh. Tapi giliran sudah usia lanjut, yang ngurusin siapa? Yang di dalam. Enggak selalu begitu sih, ada juga yang di luar ya bagus juga, paling tidak gitu. Tapi paling tidak jangan buru-buru suudzon. Kenapa anakku yang di 2 sukses ini enggak? Jangan begitu. Boleh jadi yang kita anggap enggak sukses itu ternyata justru malah birrul walidain, malah berbakti ke kita. Yang kita banggakan sukses boleh jadi malah enggak mengurusin kita sebagai orang tua. Itu tetaplah kita berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Itu penting supaya perjalanan kita menuju Allah itu menjadi perjalanan yang menyenangkan. Sehingga kemudian aslinya ya Pak ya, aslinya, hakikatnya hidup itu perjalanan menuju Allah itu, maka sebenarnya ucapan innalillah wa inna ilaihi itu hanya untuk yang istiqomah, untuk yang beriman. Nah, kalau orang tidak beriman, ya tidak wajar kita ucapkan inna. Tapi karena ini menjadi ucapan biasa, ya tidak apa-apa. Tapi sebenarnya orang yang layak kemudian kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita dari Allah kembali kepada Allah, adalah kembali kepada Allah dengan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kemudian menjadi harapan kita semuanya. Dan kemudian dari agama memberi judul itu orang yang disebut husnul khotimah. Insya Allah. Begitu Pak Aris, silakan, kita masih ada waktu. Ya, monggo Pak. Saya punya 2 pertanyaan. Pertama, manusia diciptakan dari anak itu fisik, harus disempurnakan, maka ditiupkanlah roh, sehingga manusia itu menjadi hidup. Nah, artinya semua ciptaan Allah itu pada akhirnya akan mati. Malaikat juga sama. Malaikat itu dibuat dari cahaya, itu fisiknya. Cuma di Al-Quran nggak dijelaskan. Terus hidupnya bagaimana mereka? Apakah hidup roh juga kan nggak ada kita mendengar. Tapi prinsipnya bahwa makhluk itu hidup. Artinya nanti pada saat hari kiamat semuanya mati. Nah, sehingga kita menerjemahkan manusia hidup karena punya nyawa. Nah, pertanyaan saya, kalau memang apakah karena disebutkan bahwa manusia itu fisiknya dan ditiupkan roh sehingga dia hidup bernyawa, sehingga dia lebih sempurna dari malaikat. Itu mereka juga hidup, ya kan? Cuma nggak tahu apakah nyawa itu roh atau bukan. Nah, jadi gimana kesempurnaan bahwa manusia itu lebih sempurna dari malaikat atau dari jin sebenarnya? Kedua, Ustaz, bersabar. Bersabar itu suatu sikap kita kalau bila terjadi sesuatu, bisa kita dapat musibah, terus kita bersabar. Menurut saya nggak langsung bersabar. Contohnya orang seperti tadi, contohnya mahasiswa nggak belajar, terus nggak lulus, terus orang tuanya bilang sabar. Terus ada orang miskin, kasihan dia bilang sabar gitu. Nah, menurut saya nggak begitu, karena sabar itu kalau semua ikhtiar kita telah lakukan nggak berhasil, yang sanalah kita bersabar. Karena manusia itu terbatas, ada keterbatasan. Mahasiswa kalau dia gagal, pelajari dulu. Jangan-jangan saya kurang belajar. Orang miskin juga sama, jangan-jangan saya kurang usaha. Nah, setelah kita diintrospeksi, kalau saya udah berusaha kok, udah berjualan, kenapa miskin terus? Ya mungkin sabarnya naik ketika kedua lagi, diberi sabar lagi. Nah, artinya sabar itu adalah satu sikap yang terakhir diambil gitu. Bukan langsung aja, udah sabarlah.
kalau kita mendapat musibah itu sabar, ya kita nggak maju-maju, kita nggak pernah introspeksi gitu. Jadi pertanyaan pertama yang tadi itu, di mana manusia itu sempurna, yang kedua, apa betul sabaran seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga saya menyimpulkan sabar itu sama dengan tawakal. Oke, terima kasih Pak. Saya mulai yang kedua ya Pak. Kesimpulan Bapak sudah benar. Nah, kesimpulan Bapak sudah benar. Emang sabar itu bukan seperti itu. Tapi sabar memang itu namanya sabar itu aktif Pak, bukan pasif. Maka Allah menyatakan ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Sabar berarti apa? Aktif, usaha, ikhtiar. Kalau sakit, berobat dulu, baru doa. Kalau petani, ya ke sawah, baru doa. Pedagang, ya usaha, baru doa. Itu namanya simbol kesabaran. Ada aktivitas ikhtiar usaha yang maksimal, baru kemudian kita menyebut, oh dia orang sabar. Kalau tidur, kenapa? Sabar banget dia. Enggak, males judulnya Pak. Maka sabar itu sekarang saya tanya, lawan kata sabar apa Pak? Oh, tidak sabar, pinter ya. Lawan kata sabar tidak. Kenapa? Sabar titik tengah Pak. Ada orang yang tergesa-gesa ke susu, pengen cepat sesuatunya, itu namanya nggak sabar. Akhirnya jadi stres, marah. Tapi yang diam saja nggak melakukan apa-apa, jangan dibilang sabar, malas. Maka di tengah-tengah. Tengah-tengah antara apa? Usaha yang sungguh-sungguh dengan kesadaran penuh, kemampuan mengendalikan diri, itu nggak mudah putus asa. Namanya orang sabar. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian termasuk orang-orang sabar. Kelihatan Bapak sabar itu ngantukan gitu. Yang pertama, pernyataan bahwa manusia itu yang paling mulia itu langsung Allah. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak-anak Adam. Nah, letak kemuliaannya di mana? Toh kemudian makhluk lain juga dikasih hidup kok. Nah, di antaranya yang pertama apa? Pemberian Allah terhadap manusia nggak ada yang lebih sempurna Pak. Contoh, malaikat memang dikasih hidup, tapi nggak dikasih nafsu Pak. Maka malaikat jadi baik, sudah otomatis. Tapi kalau manusia jadi baik seperti Bapak Ibu ini, kan berjuang, ngalahin hawa nafsunya dulu, rasa malesnya dulu. Ini bangun tidur nih, ke masjid enggak, mesti gitu kan. Akhirnya Pak lihat hujan nih, nah, kan gitu kan akhirnya. Jadi enggak, enggak, tetap harus ke masjid. Manusia selalu prosesnya seperti itu Pak. Kalau kemudian sudah otomatis jadi baik, itu namanya orang yang sudah tinggi kualitasnya, enggak mikir lagi seperti itu. Tapi pada mulanya mau sedekah nih, masjid lagi pingin bangun renovasi nih, sedekah enggak, kan gitu kan. Terus akan seperti itu. Nah, maka manusia mulia itu karena apa? Kalau menjadi baik itu melebihi malaikat karena dia harus melalui proses perjuangan, dan itu tidak bisa dilakukan malaikat karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Tapi sebaliknya, kalau kemudian buruk Pak, juga lebih jelek dari setan Pak. Manusia itu kalau buruk lebih jelek dari, bahkan lebih jelek dari binatang, kata Al-Quran. Ulaika kal an'am balhum adall. Kenapa lebih jelek? Kalau binatang kan nggak punya akal Pak, nggak ngerti namanya baik buruk, halal haram. Contoh kambing, itu kan ketika lapar dilepas, ya pasti dia makan rumputnya siapa aja toh Pak. Nggak mungkin, wah ini rumputnya bos gua nih, ini rumputnya tangga, nggak mungkin. Kalau manusia kan tahu ini halal, ini haram, tahu paling tidak ini punyanya, ini bukan punyanya. Lah iya, itu makanya. Loh kok kemudian manusia makan rumput tetangga? Misalnya gitu kan. Itu berarti lebih buruk dari kambing. Satu, kalau urusan makannya aja Pak, kambing itu kan hanya makan seperlunya. Makan seperlunya. Ada Pak kambing itu kemudian misalnya mengumpulkan rumput itu di apa nih Pak? Bukan Pak, di bawah itu rumputnya dibawa di mulutnya, terus bawa ke rumah dikumpulin, cari lagi itu. Ada nggak kambing gitu Pak? Nggak ada.
Manusia tadi itu kalau buruk, na'udzubillahi min. Nah, maka mulia itu maksudnya manusia punya potensi mulia lebih dari malaikat. Maka itulah disayang. Apa? Ditiupkan ruh, kemudian diberi kesempatan menjadi kembali kepada Allah dengan cara yang baik, dengan catatan apa? Dia lulus melalui fase-fase ujian hidupnya. Gitu ya Pak ya. Monggo Pak. Satu manifest dari satu pertanyaan. Bisakah kalau sudah menjelaskan kepada manusia tadi di kumpas juga masalah itu dalam konteks atau asbabun nuzulnya seperti apa sehingga Allah sampai menurunkan firman-Nya qul ruhu min amri rabbi. Baik. Terima kasih. Kita lihat surah 17 ayat 85 ya Pak. Itu ayatnya. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Surah Al-Isra ayat 85. Pertanyaannya apa sih konteks asbabun nuzulnya dari ayat ini? Dan mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Jadi ketika dakwah Nabi sudah mulai menyebar Pak, berita dakwahnya sudah sampai ke orang-orang Yahudi di Madinah. Maka orang-orang Yahudi itu kemudian coba cari-cari informasi. Sopo sih ki ora kok berani-berani mengklaim diri sebagai nabi. Maka terus mereka ngirim utusan Pak untuk ke Mekah untuk ketemu orang-orang musyrik. Ngetes. Tanya orang yang ngaku nabi itu, siapa namanya? Muhammad. Tanya dia tentang ruh. Kenapa kok nanya ujiannya pakai ruh? Kalau dia bisa menjawab detail tentang ruh, masalah-masalah seputar ruh, hal-hal berkaitan dengan masalah ruh, berarti dia bohong sebagai nabi. Kenapa? Karena di kitab-kitab suci sebelumnya, Taurat, Injil, ruh itu dikatakan urusan Tuhan. Kalau dia kok ternyata ngaku nabi bisa menjelaskan tentang ruh, kalian tahu ya, kita bersaksi dia bohong berarti. Maka betul Pak, ujian dilaksanakan, tanya. Ada yang nanya, Muhammad tahu nggak kamu tentang ruh itu apa? Rasulullah kalau kemudian ada yang bertanya, baik langsung atau tidak langsung itu misalnya gini Pak, ada hal-hal yang berkaitan, contohnya misalnya masalah haid. Masalah haid itu kalau orang Yahudi itu istrinya tinggal, pergi. Orang Nasrani ketika istrinya haid, nekat, gauli aja, tidak masalah. Nah orang Islam bingung Pak, piye iki kalau istri haid ini? Nggak ada yang nanya langsung sih, tapi Nabi kemudian mendapatkan wahyu. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azam fa'tazilun nisaa fil mahid. Kalau mereka tanya tentang haid, jawab haid itu kotoran, maka jauhilah istri, artinya jangan digauli ketika sedang haid. Ini pertanyaan tidak langsung. Ada yang langsung seperti roh ini Pak, ada yang ngetes langsung. Nah Rasulullah kemudian membiasakan atau kemudian saat itu menjawab, oke, saya jawab besok. Ketika Nabi ditanya tentang roh apa itu, beliau jawab, akan saya jawab besok. Maksud Nabi besok nunggu wahyu turun yang menjelaskan tentang roh. Ternyata besoknya padahal udah janji tuh Pak, nggak turun wahyu. Maka Nabi mulai sedih, aduh nggak turun wahyu. Hari kedua nggak turun lagi Pak. Maka yang nanya mulai seneng nih, wah ini berarti bohong nih, seneng Pak gitu. Hari ketiga turun itu pun nggak jawab pertanyaan, malah menegur Nabi. Itu di surah Al-Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Wahai Nabi, kamu itu kalau mau mengatakan besok pakai insya Allah gitu. Jangan bilang akan saya jawab besok, salah. Nabi ditegur Pak oleh Allah gitu. Bilang kalau mau mengatakan besok, mau melakukan besok itu pakai insya Allah. Itu gara-gara itu Pak. Jadi kita akhirnya mengikuti insya Allah itu gara-gara kasus ada yang nanya itu, Nabi langsung jawab, saya jawab besok. Tegur oleh Allah, nggak boleh gitu, harus pakai Di Al-Quran itu ada dua Pak, yang sama-sama artinya karena izin Allah.
Satu kata insya Allah, yang kedua kata biidnillah. Biidnillah artinya juga atas izin, insya Allah juga atas izin. Bedanya apa itu? Lain kali kita bahas. Oh iya, itu temanya lain gitu loh Pak, itu next time. Tapi kita kembali Pak Iwan. Maka kemudian turun ayat akhirnya Pak. Setelah itu turun ayat. Itulah yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh, maka jawab wahai Nabi, ruh itu urusan Tuhanku. Maka orang Yahudi yang nanya dan musyrik itu langsung laporan. Dia jawabnya gitu ya. Wah bener ya. Berarti dia nabi gitu. Karena jawabannya sama dengan yang isi kitab sebelumnya itu. Tapi tetap saja mereka akhirnya ngeles Pak. Tetap mau terima. Tapi yang jelas para ulama menyatakan itulah seputar tentang asbabun nuzul dari ayat yas'alunaka 'anir ruh. Terima kasih, mudah-mudahan ruh kita semua kembali kepada Allah, di Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, monggo Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan yang disampaikan oleh Ustaz bisa menambah ilmu dan iman taqwa kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah sholat Isra, silakan menikmati makan sarapan pagi yang telah disiapkan. Saya izin Pak.